bertemu lagi di beda kelas. Yang dulu kelas 8 sekarang sudah naik kelas 9. Kita sudah lama bertemu, sudah lama tidak bertemu karena pandemi COVID-19. Dan pastinya kalian kangen kepada saya. Pada materi kali ini kita akan membahas tentang iman kepada hari akhir. Iman kepada hari akhir itu ya artinya adalah iman atau percaya adanya hari akhir. Yang sebelah kiri saya bisa ditulis, kelihatan loh, bisa ditulis, nanti akan muncul. Cepat ditulis, slide hilang deh. Sudah ditulis? Ya sudah ditulis, nanti saya hilangin. Kemudian iman kepada hari akhir yaitu percaya adanya hari kiamat, dan hari kiamat itu ada dua. Hari kiamat itu ada dua. Yang pertama hari kiamat kecil, dan yang kedua hari kiamat besar. Kita bahas satu-satu dulu. Kita bahas hari kiamat kecil. Hari kiamat kecil adalah hari yang paling kalian takuti untuk saat ini. Sebelum hari kiamat kecil, sebelum hari kiamat besar. Hari kiamat kecil pasti yang paling kalian takuti. Contoh misalkan ada kematian, nah, mesti semuanya anak-anak muda kelas 9 itu pasti takut dengan kematian. Wah, tiba-tiba ini tangi dulu sarapan keselak bakso mati. Wes sedutin. Tapi walaupun seperti itu, hanya orang lain yang takut, yang menjalani pasti tidak takut. Contoh nih, kalian mesti bisa tahu kenapa orang mati kok tidak takut, karena ia tidak bisa lari. Nah, bisa lari mesti ya bisa, berarti dia tidak mati. Satu, yaitu hari kiamat kecil, yaitu hari kiamat yang ditandai dengan matinya seseorang atau beberapa orang. Hari kiamat kecil ini tidak menyeluruh, matinya tidak menyeluruh. Kemudian hari kiamat kecil selanjutnya itu bisa ditandai dengan bencana alam, itu juga hari kiamat kecil. Bukan putusnya pacarmu, itu bukan hari kiamat kecil, itu adalah anugerah bagimu untuk mencari yang lain. Kemudian yang hari kiamat kecil ini kadang ada yang ditunggu, kematian seseorang itu ada yang ditunggu. Pasti ada orang yang menunggu kematian, termasuk kalian mau tidak mau juga menunggu kematian. Oh pak cek nunggu kematian, dan sebelumnya kok benar mati, berarti sentintanya ya mati kui. Kemudian mati kui ada yang ditunggu siapa? Oleh orang-orang yang sudah, mohon maaf, yang sudah tua. Orang yang sudah tua itu ia yang diinginkan ya mati. Apalagi wong yang wis tuwa sikile 6 loro sisan mangan ora enak, wis pengen dineh nek mati. Itu oh bisa sembuh pak, tapi kasihan, maka lebih baik mati. Loh, mati itu ada yang menyenangkan, juga ada yang menakutkan. Mati itu ada yang datangnya dicepatkan atau di usia muda, ada yang di usia tua. Yang di usia tua ada mati, yang di usia muda juga ada, yang bayi juga ada meninggal. Kemudian mati itu datangnya secara tiba-tiba, orang kok kudu loro sik, bahwa aku cek sehat toh pak, cek sehat, aku yo cek sehat, orang lapo-lapo, orang mungkin mati, orang iso. Ada orang yang sakit mati, ada orang yang sehat mati juga ada. Oh, pasti matinya karena kecelakaan, itu karena kecelakaan. Tapi ada yang tiba-tiba mati juga ada, pas rapat memimpin rapat meninggal juga ada. Kemudian yang kedua, nah keselak. Yang kedua adalah hari kiamat besar. Nah, ini yang paling kita takuti. Kenapa yang paling kita takuti? Oleh semua orang. Saya juga takut dari kiamat besar. Kenapa? Karena hari kiamat besar itu adalah hancurnya seluruh alam semesta. Alam semesta itu hancur, semuanya meninggal. Tetapi
Insya Allah nanti seluruh umat Islam atau umat orang-orang yang beriman nanti tidak akan menemui hari kiamat besar. Hari kiamat besar ini tidak akan kita menemui. Kenapa tidak menemui? Insya Allah sayang kepada orang beriman. Sebelum hari kiamat besar itu datang, orang-orang beriman sudah diambil atau sudah dimatikan terlebih dahulu supaya tidak menemui hari kiamat besar. Akan tetapi walaupun seperti itu datangnya tidak diketahui, bisa jadi besok, bisa jadi nanti siang. Loh kok bisa Pak? Dan terus nih Pak, nah, walaupun karena datangnya tiba-tiba tidak ada yang mengetahui, tapi Allah Maha Bijaksana, ada tanda-tandanya. Tanda-tandanya itu juga ada dua, tanda-tanda kecil dan tanda-tanda besar. Tanda-tanda kecil apa saja? Yang pertama, nah ingat-ingat, nah perlu dicatat. Tanda-tanda kecil yang pertama itu adalah pembantu melahirkan anak majikannya. Pembantu melahirkan anak majikannya. Ayo coba pembantu melahirkan anak majikannya, mesti pikir aku saya selesai. Apa kuwi pembantu melahirkan anak majikannya? Orang kok pembantu dinikahi majikannya atau pembantu diselingkuhi majikannya terus melahirkan anak, bukan seperti itu. Tapi ada seorang anak dibesarkan oleh ibunya. Karena anak itu kan dilahirkan oleh ibunya loh, tak mungkin dilahirkan oleh bapaknya, tak mungkin lahir dari. Ada seorang anak yang dibesarkan oleh, sudah dilahirkan oleh ibunya, dibesarkan, kemudian setelah besar menjadikan ibunya seperti pembantu, orang sebagai pembantu, tapi seperti pembantu. Contoh, Ma, coba mangan Ma, ngombe yo, Ma, coba ngombe Ma, nah itu tandanya anak durhaka. Kita sudah menemui anak durhaka di sini, sudah ada atau belum pada saat ini? Nah, akhir-akhir yang lalu, beberapa hari yang lalu itu ada seorang anak yang melaporkan ibunya sendiri, yang mau memenjarakan ibunya sendiri. Wah, berarti tanda-tanda kiamat, tanda-tanda kecil hari kiamat sudah ada. Itu kan yang satu. Tanda-tanda kiamat, tanda-tanda kecil hari kiamat yang kedua itu adalah tempat-tempat maksiat semakin banyak atau merajalela. Perbuatan maksiat semakin banyak. Nah, kita sudah tahu di sekeliling kita semakin banyak karaoke. Dulu waktu saya kecil di letter S, nah, kalian pasti tahu letter S. Saya mau main daerah Toro, Merai, mesti yo ngerti letter S. Itu dulu adalah padang rumput, nggonku ngarit. Aku biyen ngarit wedhus yo nang letter S kuwi, ning saiki wis ora iso ngarit suket, ngarit nang wedhusku karena sudah dibangun tempat-tempat karaoke. Nah, itu tempat-tempat maksiat semakin banyak dan semakin merajalela. Bahaya sekali. Apa meneh saiki ono sume internet yang Facebook. Wah, wanita-wanita menjajakan diri, open BO. Wah, bahaya. Wah, terakhir ada kasusnya sing rada viral, Hana Hanifah, astagfirullahaladzim. Itu sangat miris sekali. Dan orang-orang seperti itu justru bukan melambat datangnya hari akhir, tapi mempercepat. Tanda kedua sudah ada ya. Tanda pertama anak durhaka sudah ada. Tanda kedua sudah ada banyaknya perbuatan maksiat atau tempat-tempat maksiat merajalela, sangat banyak sekali. Nah, tanda-tanda yang ketiga, ilmu agama sudah tidak dianggap penting lagi. Wah, iki ilmu agama wis gak dianggap penting nek ya wis. Manusia mau jadi apa, moralnya pasti tidak akan baik.
Kalau ilmu agama wis gak dianggap penting, wis terus moral manusia tidak baik, maka akan terjadi kerusakan dimanapun yang akan terjadi hari kiamat. Kalau sudah terjadi kerusakan. Yang keempat, sebenarnya ada 10 ning papat baik. Kenapa? Ben kalian orang lemer. Nah saiki kabeh tugas akidah akhlak tugas, bahasa Inggris tugas, matematika tugas, terus olahraga tugas kabeh. Lah lenger apa? Paketane lenger, bocah ya lenger, mboke ya mumet. Makanya begini kita 4 saja. Yang keempat itu adalah seseorang yang memakai pakaian tapi seperti tidak memakai pakaian. Orang ini mesti salah satu yang menonton di sini mesti ada orang yang memakai pakaian tapi seperti tidak memakai pakaian. Mosok iso Pak? Jali delok nang TV apa meneh nang TikTok. Walah astagfirullahaladzim. Nang TikTok wah kelabine. Sing rodok viral ten Tante Erni wis ngeri pokoke. Itu memakai pakaian tapi seperti tidak memakai pakaian. Berarti ini sudah ada atau belum sampai orang-orang seperti ini? Sudah banyak. Tanda-tanda ini sudah ada belum? Banyak. Berarti tanda-tanda ini kalau sudah ada, berarti kita harus segera untuk bertobat sebelum hari akhir datang. Hari kiamat datang. Bahaya sekali kalau kita meninggal kok dalam keadaan orang-orang yang masih berdosa, tidak dalam keadaan bertobat. Siap-siap kita berenang-renang di lautan api yang namanya neraka. Engko nek nang neraka aja ngomong aku pokoke mau wis gak penak. Dhewe ngomong, Pak jare ning neraka penak Pak, ketemu ngayayu. Ya ketemu ngayayu ning dosa kabeh. Kemudian yang kedua, tanda-tanda besar hari akhir. Nah ini tanda-tanda besar hari akhir. Orang tanda-tanda besar ini hari akhir ini datangnya hari akhir wis pokoknya wis ceduk banget. Mungkin bisa dalam hitungan hari. Apa saja itu? Pertama, matahari terbit dari arah barat. Wes pokoknya mau matahari terbit dari arah timur, sekarang terbit dari arah barat. Nah, wes disitulah nanti manusia akan lupa segalanya. Sing duwe mobil Lamborghini, sing duwe mobil Ferrari, mesti kalau sudah tahu matahari datang dari arah barat, ini mesti ditinggal, dikekno sapa ya, pokoknya tinggal harus itu pada waktu itu harta sudah tidak akan ada nilainya. Yang kedua, kalau orang sudah datang sudah tahu matahari dari arah barat, wi mesti ora eling anake, ora eling bojone apa meneh kowe, ora eling pacarmu. Wah, pacarmu mesti putus. Kowe mesti langsung bergegas untuk datang ke masjid untuk sholat tobat. Dan diterima apa enggak Pak? Ya semoga diterima. Selanjutnya yang kedua, muncullah Dajjal. Nah, Dajjal itu siapa toh? Kok terkenal namanya viral? Padahal atau untuk neng TikTok nih kok jadi viral ya. Dajjal itu adalah manusia yang bisa disebut sebagai sakti karena ia bisa menciptakan surga dan bisa menciptakan neraka. Tapi tugasnya Dajjal itu adalah untuk menjerumuskan umat manusia. Dajjal itu ada yang mengatakan orangnya berbadan agak gemuk, gempal, rambutnya agak keriting, matanya satu, jadi orang mripate orang musiji, tapi mripate loro, tapi sing siji orang tidak bisa melihat. Itu dimanapun Dajjal berada pasti ada orang yang mengikutinya. Nanti di hari kiamat itu banyak orang yang mengikuti Dajjal. Tapi ada satu tempat yang tidak bisa ditempati oleh Dajjal, yaitu tempatnya Masjidil Haram. Tidak bisa itu. Ya, pokoknya orang yang mau selamat
mulai dari sekarang harus bertobat. Yang tadinya tidak sholat subuh tadi pagi, tidak sholat subuh tadi pagi. Nek tadi pagi sholat subuh telat angin kawan. Yang tadi pas pada waktu fajar tidak sholat subuh, atau pada waktu subuh tidak sholat subuh, besok-besok sholat subuhnya jangan sampai bolong, jangan sampai terlewatkan. Itu ya. Dan seorang kok, wah aku saya itu subuh pak, subuh terus malah mundur orang. Artinya apa? Yang penting sholat 5 waktu itu jangan terlewatkan. Yang tadinya bolong-bolong sekarang jadi full. Yang tadinya senengane nolong pas numpak bis lagi, pas numpak bis tangannya neng jendela ada peluk jauh, nah itu jangan, itu dihentikan perbuatannya seperti itu. Neng enak ya pak, oh enak tapi mentret sekarang. Itu ya, itu yang ketiga tanda-tanda hari akhir, hari besar dari kiamat. Tanda-tanda besar dari kiamat yang ketiga itu adalah munculnya hewan aneh dari dalam bumi, tapi ini bisa disebut sebagai dabbah. Dabbah itu hewan aneh dari dalam bumi, munculnya hewan aneh dari dalam bumi. Hewan aneh supaya apa pak? Karena saya tidak pernah lihat, saya juga tidak tahu. Maaf batuk lagi pegok ya saya kan. Nek cemutut ya tak ya. Hewan aneh dari dalam bumi, hewan ini tidak pernah ditemui oleh siapapun. Munculnya hanya pada waktu mendekati hari kiamat. Kalau sudah muncul ketiga ini, maka kalian harus segera untuk bertobat, siap-siap menemukan. Kalau tiga ini muncul, siap-siap menemui bencana alam yang sangat besar sekali. Akan tetapi orang yang beriman insya Allah tidak akan menemui ketiga tanda tersebut. Nah, untuk materi ini saya cukupkan sampai di sini dulu. Jangan kita tidak perlu banyak-banyak, jangan lupa absen. Absennya di sini. Nah, ini nanti ada tulisannya nih. Nah, ini nanti muncul, bentar lagi muncul. Absen diklik, dikunjungi alamat di sini, nanti diklik di absen, nanti saya absen ya minimal ulangan KKM minimal KKM. Tapi yang nanti yang mengerjakan tugas nanti yo pasti ada tambahan tersendiri itu ya. Dan jangan lupa hari ini nanti kalau mau apapun, kegiatan apapun, jangan lupa cuci tangan. Kalau mau keluar jangan lupa pakai masker. Tapi jangan hanya pakai masker toh, pakai baju juga pakai celana. Nah iya kalau masker toh aku udah repot. Itu ya. Dan jangan lupa jaga kesehatan dan jangan berkumpul dari orang-orang yang berkerumun. Itu nanti bisa menularkan penyakit yang bisa disebut COVID-19. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.